Halo, jadi di video ini saya mau bercerita tentang pengalaman saya membangun channel ini. Jadi kita mulai dari pas zaman dulu, dari zaman saya kecil ya. Saya ini terkenal dengan orang yang pintar, setidaknya untuk lingkungan, keluarga dan tetangga saya ya. Dan itu pun berlanjut gitu sampai sekarang. Saya bisa dibilang di antara tetangga-tetangga sini ya, karir saya yang paling bagus gitu, yang paling lumayan. Lalu dari situ sebenarnya saya memupuk sebuah mental bahwa saya adalah orang yang spesial gitu kan. Dan rasa spesial itu membuat saya tidak merasa senang kalau ada orang yang misalnya seumuran tapi dia lebih sukses gitu. Bukan tidak senang ya, saya sebenarnya nggak gimana-gimana gitu. Cuman saya merasa harusnya saya bisa seperti dia gitu kan. Gitu kurang lebih. Apalagi akhir-akhir ini saya mulai aktif tuh di sosmed. Lalu mulai terpapar lah virus-virus flexing ya. Orang-orang mulai memamerkan maksudnya kesuksesannya, kekayaannya, apa yang dia miliki, dia traveling kemana, gitu-gitu. Lalu saya berpikir, oke, saya paling bagus di antara orang sekeliling saya sekarang. Tapi mereka jauh lebih bagus gitu, lebih sukses gitu kan. Saya kalau mau jadi seperti mereka udah susah nih ngejarnya. Umur saya udah segini. Mungkin 10 tahun lagi kalau saya mikirnya saya bisa seperti mereka ya, mereka udah lebih kaya lagi gitu kan. Akhirnya saya punya pikiran gini, oke, saya nggak akan melampaui mereka dari segi kekayaan atau kesuksesan gitu. Tapi saya ingin sukses juga, terkenal juga dari jalur lain. Dan saya menemukan bahwa orang-orang sukses ini belum tentu berdampak gitu, entah ke negaranya atau minimal ke orang di sekitarnya gitu. Mereka cuman memperkaya diri, tapi dampaknya apa dari kekayaanmu nggak ada gitu kan. Dari kepintaranmu, dari kesuksesanmu itu nggak ada. Akhirnya saya punya pikiran, oke, saya nggak terkenal dengan orang yang sukses dan kaya, punya banyak karyawan, bisnisnya lancar. Tapi setidaknya saya adalah orang yang terkenal karena saya menginspirasi gitu kan, berdampak gitu. Kemudian semangat-semangat inilah yang memicu saya untuk membuat channel YouTube ini. Saya mulai tuh konsultasi dengan ChatGPT kan. Gimana caranya untuk membangun sebuah channel YouTube yang sukses, yang terkenal, bisa menginspirasi banyak orang gitu ya. Itu pertanyaannya. Tapi dalam hati sebenarnya ya setelah sukses ya pengen juga gitu kan, dapet uang tambahan dari YouTube gitu. Ujung-ujungnya apa? Ya uang lagi gitu. Tadinya niatnya cuma ingin menginspirasi, tapi karena tahu bahwa YouTube bisa memberimu uang gitu kan, akhirnya pikirnya balik lagi, money oriented lagi. Kemudian dari situ saya mencari cara
Gimana supaya konten yang diproduksi itu bagus, banyak yang view gitu kan, banyak yang like, banyak yang share. Pusing juga kan, belum mulai konten tapi udah pusing duluan. Karena apa? Pertama, ini buat yang mulai mau konten mungkin bisa disimak baik-baik ya. Pertama, kalian nge-YouTube itu kalian mulai dari nol dan kalian bukan siapa-siapa. Terus kedua, topik yang kalian mau bahas itu udah banyak pasti yang bahas. Jadi kalau kalian gak unik-unik banget, gak keren banget, gak pinter banget di bidang itu, susah kalian akan bersaing. Kalau mau bersaing dengan mereka yang sekarang sudah mulai duluan ya dari dulu, itu susah gitu kan. Saya pun mikir demikian gitu. Saya bangun channel YouTube untuk mengedukasi tips tentang komunikasi dan public speaking gitu kan niatnya. Tapi kan udah banyak di Indonesia kan yang bahas kayak gitu. Apalagi kalau bilangnya seluruh dunia gitu, itu udah hal yang sangat pasaran gitu. Akhirnya saya mikir, ini saya bikin konten capek-capek, belum tentu ada yang nonton, terus saya udah keluar banyak waktu, banyak uang mungkin untuk beli peralatan, lalu gimana gitu kan, balik modalnya, mikirin balik modalnya. Akhirnya itu yang membuat saya menunda-nunda untuk membuat konten. Saya selalu berpikir gimana supaya unik, gimana supaya viral, gimana supaya disukai gitu kan. Belum mulai membuat konten sudah pusing duluan. Sampai akhirnya tadi pagi saya bersepeda seperti biasa. Saya sering kalau pagi bersepeda sambil dengerin YouTube. Tadi kebetulan dengar tentang stoik gitu kan. Muncul tuh di beranda saya. Ya sebenarnya saya sudah tahu lama gitu kan stoik. Buat yang belum tahu, stoik itu bagaimana kita bersikap dan berpikir bahwa kita tidak bisa mengendalikan faktor eksternal. Ada hal-hal di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan ya tindakan kita, persepsi kita, pikiran kita gitu kan. Nah, dari situ saya berpikir, kalau saya membuat konten tujuannya untuk viral, untuk disukai, yang mana itu adalah hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan, ya saya akan stres pasti. Saya akan gak tenang, saya akan tidak akan merasa puas dan bahagia gitu kan. Karena orientasinya atau motivasinya adalah sesuatu yang di luar kendali kita, yaitu persepsi orang dan minat orang gitu. Lalu saya berpikir, dan saya juga ternyata menyadari gitu bahwa gak bisa saya itu bertindak dan mengharapkan kebahagiaan dari hal yang di luar kendali saya gitu kan. Akhirnya saya mulai mencari-cari dan saya menyadari tujuan saya ini kan sebenarnya ingin menginspirasi gitu kan. Ya udah mungkin itu aja gitu kan. Setidaknya untuk sekarang gitu. Saya ngonten itu motivasinya bukan untuk mendapatkan banyak view. Tapi motivasinya adalah yang pertama, saya bisa berbagi pengalaman sehingga orang yang
nonton itu bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya alami dan saya pelajari mungkin. Yang kedua, saya bahagia karena dengan konten saya menambah skill berbicara saya. Setidaknya skill berbicara di depan kamera seperti ini. Yaitu adalah dua hal yang gak butuh faktor eksternal gitu. Saya bahagia walaupun gak ada yang nonton atau yang nonton sedikit gitu kan. Kan skill saya tetap nambah. Terus saya bahagia karena pengalaman saya bisa jadi berdampak positif untuk orang lain gitu kan. Ya udah, dua hal itu aja yang sekarang jadi pegangan saya untuk mulai ngonten gitu. Jadi kalau kalian notice saya berpakaian kayak gini, terus saya tidak mempersiapkan ruangan yang rapi gitu kan, ya udah, saya nggak berharap supaya kalian suka. Minimal di sini saya ingin kalian dengar pengalaman saya dan skill saya nambah. Itu pertama, bagaimana saya tetap bahagia dalam konten. Yang kedua, saya akan belajar untuk lebih memahami bahwa gak semua orang itu spesial, termasuk saya gitu. Ya jadi orang biasa aja, jadi orang bahagia dan biasa aja. Mungkin itu yang bisa saya share ke teman-teman yang nonton ya, kalau ada. Oh iya, buat kalian yang nonton dan merasa kita ini nih relate nih gitu kan, coba kalian komen deh, kalian pengen aku bahas apa, pengen saya bahas apa. Boleh komen, atau kalau mau lebih private bisa DM IG saya, linknya ada ya di bio, atau nanti saya taruh di deskripsi deh gitu. Intinya tadi ya, saya mau mengambil kesimpulan dari video ini bahwa ketika kalian mulai ngonten, jangan jadikan view dan like sebagai faktor kebahagiaan kalian, tapi jadikan skill kalian yang bertambah dan pengalaman kalian yang menginspirasi sebagai faktor kebahagiaan kalian. Dan satu lagi, kalian tidak harus menjadi orang spesial, karena jadi orang biasa juga bisa bahagia. Terima kasih.